Inilah rumah kita. Paroki Aloysius Gonzaga, Sungai Lilik. Tempat kita berkumpul, berdoa, dan melayani. Sedikit demi sedikit, bata demi bata, kita membangun tempat yang akan menjadi pusat kebersamaan dan pelayanan. Di gedung serbaguna inilah kita akan berkumpul, berbagi cerita, dan melayani sesama dalam karya iman. Mari ambil bagian dari karya ini. Satu hati, satu langkah untuk rumah kita. Frater, suster, bapak, ibu, orang muda dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi, selamat datang di Gereja Santo Fransiskus de Sales, Palembang untuk mengikuti perayaan Ekaristi Pesta Pembaptisan Tuhan tahun liturgi A dengan tema Allah memaklumkan Yesus sebagai putranya untuk menegakkan hukum di bumi yang diurapi dengan roh dan kekuatan, yang berkeliling sambil berbuat baik. Ia tidak pandang bulu, semua orang yang bertakwa berkenan kepadanya. Perayaan Ekaristi pagi ini akan dipimpin oleh Romo Yudi, Kur dari lingkungan Santo Fransiskus Xaverius, tata laksana dari OMK San Frades. Mari kita mempersiapkan hati, budi, dan pikiran kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi Kudus ini dengan membawa hati kita sebagai persembahan baginya dalam suasana hati penuh syukur dan sukacita. Kita awali dengan menyanyikan lagu pembuka. Umat dimohon berdiri.
Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Para romo, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, selamat datang dalam perayaan Ekaristi pada pesta pembaptisan Tuhan, sekaligus kita memuncaki masa Natal. Pada hari ini di tengah-tengah kita hadir Romo Andreas Yudi Wiyadi Okarm, juga Romo Titus Jatra Kelana PR, bersama dengan beberapa perwakilan umat dari Paroki Santo Aloysius Gonzaga Sungai Lilin, sebuah paroki yang baru di Keuskupan Agung Palembang. Saat ini paroki ini sedang berjuang untuk membangun dan menyelesaikan gedung serbaguna sebagaimana tadi sudah ditampilkan di videotron kita. Dan kita hari ini akan mendukung itu. Bagaimana umat dari Paroki Sungai Lilin sendiri mau menjadikan gedung serbaguna itu sebagai rumah bersama bagi umat untuk terus bertumbuh dalam iman, persekutuan, dan juga dalam pelayanan tentu saja. Dan pada pesta pembaptisan Tuhan hari ini juga kita diingatkan bahwa melalui baptisan kita semua dipersatukan sebagai satu keluarga, satu tubuh, juga satu anak-anak Allah. Maka apa yang menjadi pergumulan satu paroki juga menjadi pergumulan kita bersama. Sukacita satu gereja adalah sukacita kita semua. Demikian juga dengan pengharapan dan perjuangannya. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kami mengajak Anda semua untuk membuka hati dan tergerak untuk berpartisipasi sebagai wujud nyata solidaritas dan persaudaraan kita di dalam Kristus. Partisipasi kita bukan sekedar bantuan materi, tetapi tanda bahwa kita sungguh-sungguh hidup sebagai satu kesatuan anak-anak Allah. Di sini pula kita bersama-sama membangun satu kesatuan sebagai anggota tubuh Kristus sendiri. Oleh karena itu tadi Anda sudah dibagi amplop oleh petugas, silahkan nanti diisi dan pada saat keluar dari gereja ini silahkan dikembalikan kepada petugas. Juga bagi yang tidak membawa cash, bisa juga nanti ditransfer melalui rekening atau kris yang tersedia di sana. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, misa hari ini selanjutnya akan dipimpin oleh Romo Yudi, juga bersama Romo Jatra sebagai anak paroki dari Santo Aloysius Gonzaga Sungai Lilin. Maka mari kita awali perayaan Ekaristi ini, kita bawa doa-doa kita, rasa syukur kita kepada Tuhan, supaya kita bersama-sama juga senantiasa mendapatkan berkat dari Tuhan. Secara khusus kita mau mendoakan arwah saudara-saudari kita yang sudah meninggal, sebagaimana diminta oleh saudara-saudari kita, bersama keluarga Joni Ujang sekeluarga, Lius Hussein sekeluarga, Hartono Lius sekeluarga. Kita mendoakan arwah Ibu Maria Ima yang 1 tahun lalu dipanggil Tuhan. Bersama Meilinda dan keluarga kita mendoakan arwah Bapak Paulus Johan yang 4 tahun lalu dipanggil Tuhan. Bersama dengan anak, menantu, cucu, dan cicit kita mendoakan arwah Maria Magdalena Linah yang 7 tahun lalu dipanggil Tuhan. Juga Billy Siadi yang 5 tahun lalu dipanggil Tuhan. Juga bersama istri, anak, menantu, dan cucu, serta keluarga H.Y. Ari Herdianto, kita mendoakan arwah Bapak Ignatius Yosef Hartanto yang 28 tahun lalu dipanggil Tuhan. Semoga saudara-saudari kita ini mendapatkan belas kasih dan kerahiman Tuhan, dan semoga berbahagia di surga. Mari kita lanjutkan perayaan ini di dalam iman kita akan Kristus sendiri. Mari kita mohon ampun kepada Tuhan. Saya mengaku
kepada Allah yang Maha Kuasa, dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di sorga.
Allah yang Maha Kuasa dan kekal, ketika Kristus dibaptis di sungai Yordan, Roh Kudus turun atasnya. Engkau dengan resmi memaklumkan dia sebagai putramu yang terkasih. Kami mohon semoga kami anak-anak angkatmu yang sudah dilahirkan dari air dan Roh Kudus, diperkenankan tetap tinggal sebagai anak-anak kesayanganmu. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putramu, yang hidup bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Kita dengarkan sabda-sabda Tuhan. Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku, yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suaranya, atau memperdengarkan suaranya di jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan ia padamkan. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai, sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Beginilah firman Tuhan. Aku, Tuhan, telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Aku telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan membuat engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa, untuk membuka mata orang yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kiranya Tuhan memberkati umat-Nya dengan sejahtera. Kiranya Tuhan memberkati umat-Nya dengan sejahtera. Sampaikanlah kepada Tuhan, hai penghuni surga. Sampaikanlah kepada Tuhan kemuliaan nama-Nya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kiranya Tuhan memberkati umat-Nya dengan sejahtera. Suara Tuhan terdengar di atas air. Suara Tuhan mengguru di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan. Suara Tuhan penuh samara. Memberkati umat-Nya dengan sejahtera. Allah yang mulia mengguntur, dan hutan-hutan menjadi gundul.
bersemayam sebagai Raja untuk selama-lamanya. Kiranya Tuhan memberkati umat-Nya dengan sejahtera. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Sekali peristiwa, Allah menyuruh Petrus menemui perwira Romawi dan seisi rumahnya. Setibanya di rumah sang perwira, Petrus berkata, "Sesungguhnya Allah tidak membeda-bedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Allah dan mengamalkan kebenaran, berkenan kepadanya." Itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera. Oleh karena Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah pembaptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Yesus itu telah berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan, datanglah Yesus dari Galilea ke sana untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencoba mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, namun malah engkau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi sekarang, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka,
Ia melihat roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah putraku yang terkasih, kepadanyalah aku berkenan." Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Anak-anakku, rekan-rekan muda, saudara-saudari, Bapak Ibu, Romo yang dikasihi Tuhan, semuanya selamat pagi. Apa kabar semuanya? Perkenalkan, karena ada ungkapan, tak kenal maka tak, ya itu yang pertama, tak kenal maka tak sayang, yang kedua, tak kenal maka perkenalkan diri. Nama saya Romo Andreas Yudiwiyadi, Ordo Karmel, Pastor Kepala Paroki Santo Algon Sungai Lilin. Saya menyampaikan 2 buah pantun, Anda kalian nanti menjawab cakep. Pelita telah menyala semalaman, pelita itu barusan diambil dari kereta. Hari ini kita mengenang pembaptisan Tuhan, kita mengenang dan mensyukuri pembaptisan kita. Yang kita ingat bahwa kita sebagian besar atau bahkan mungkin semua telah menerima sakramen pembaptisan. Itu bukan hanya suatu ritual dalam ibadah, tapi karya agung Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Dengan pembaptisan, kita lahir baru dari air dan Roh Kudus. Pantun yang kedua, buah duku itu bersih, buah itu dijadikan minuman. Inilah putraku yang terkasih, kepadanyalah aku berkenan. Allah Bapa sungguh berkenan kepada putranya, yakni Yesus Kristus. Dan semoga ini juga terjadi dalam hidup kita, bahwa Allah berkenan akan hidup kita. Pertanyaannya, mengapa Allah Bapa berkenan pada diri Yesus? Tentu banyak alasan, banyak jawaban yang bisa kita angkat. Tetapi setidaknya kita akan mengangkat 3 hal yang dihayati oleh Yesus sehingga Allah Bapa berkenan kepada Dia. Yang pertama, Yesus itu manusia yang penuh solidaritas kepada sesamanya. Bahkan Dia putra Allah menjadi manusia. Itu tanda solidaritas dan bela rasa. Alkisah, di suatu desa ada seorang keluarga kaya yang hari itu menyebarkan undangan untuk pesta pernikahan anaknya. Pada hari H, dari pagi sudah turun hujan yang cukup lebat, sehingga di sana-sini terjadi genangan. Nah, siang itu para undangan mulai berdatangan. Kendati hujan sudah reda. Beberapa orang bisa melalui rintangan di tanah yang becek, tetapi ada seorang bapak yang terjatuh.
Apalagi beliau sudah glamor. Glamor ini adalah sudah golongan lanjut umur, sudah lansia. Maka dia berpikir keras untuk pulang saja. Karena begitu jatuh, banyak tamu undangan melihatnya dan menertawakannya. Tidak menolong, malah menertawakannya. Taulah si tuan pemilik pesta itu. Karena tidak ada yang menolong, dia datang dan mengatakan, "Mari Bapak, masuk saja." Mengatakan, "Badan saya, baju saya, celana saya sudah kotor. Lebih baik saya pulang saja." Sudah sampai ditarik begitu dan ternyata tidak mau. Apa yang dilakukan oleh si tuan rumah ini, tiba-tiba dia menjatuhkan di tempat yang berlumpur itu. Banyak orang langsung kaget. Tapi ketika dia bangkit dan membawa tangan si tamu yang jatuh itu, tidak ada satupun yang menertawakan. Mengapa? Karena justru tuan rumah yang solider, berbela rasa dengan tamu yang jatuh dan kotor itu. Pesan ini mau mengatakan bahwa betapa dahsyat kekuatan solidaritas atau bela rasa. Ketika kita merayakan Natal, yang kita rayakan beberapa hari yang lalu, tak lain dan tak bukan pesannya adalah solidaritas Allah. Dia yang putra Allah mau solider, menjadi seperti kita, dan mau merasakan apa yang kita rasakan dalam perjuangan hidup kita. Itulah Yesus putra Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Luar biasa cinta Allah kepada kita manusia. Yang kedua, kenapa Yesus putra Allah ini berkenan di hati Allah Bapanya? Karena dia sungguh pribadi yang rendah hati. Yesus tidak pernah menyombongkan dirinya. Dia sungguh pribadi yang sangat rendah hati. Pengalaman saya sendiri waktu itu, ketika saya bertugas menjadi pastor di Paroki Gembala Baik Batu, Malang, Jawa Timur. Ya pagi jam sekian, saya siram-siram bunga di pastoran dengan kaos oblong, celana pendek. Dari gerbang halaman ada mobil putih sedan dan kelihatannya pemiliknya adalah orang yang kaya raya. Plat L itu dari Surabaya. Terus beliau, seorang ibu, diantar oleh sopirnya, mendekati saya, "Pak, selamat pagi, apakah saya bisa bertemu dengan Romo Yudi?" "Silakan Bu, masuk ke ruang tamu pastoran." Terus saya persilakan untuk duduk. Nadanya agak tinggi, "Pak, waktu saya Bu," beliau kaget, "Loh, ternyata Romo Yudi?" "Ya saya sendiri Bu." "Oh maaf Romo, saya kira tadi Romo tukang kebun." "Bukan Bu, saya hanya siram-siram saja." Dari situ saya mau mengatakan, kalau hanya melihat fisik, penampilan yang di luar, dan itu bisa orang tertipu. Biasanya kalau orang sudah berpegang pada prinsip 7 kali 7 sama dengan 49, setuju tidak setuju, yang penting penampilan, itu seringkali bisa terjebak.
Tapi kalau orang rendah hati, dia tidak memperhatikan itu yang paling utama. Maka rekan-rekan muda yang ingin mencari pacar, jangan terjebak pada penampilan. Lebih baik Anda memilih pasanganmu yang baik hati, yang rendah hati. Kalau itu yang Anda pilih, Anda sudah menemukan mutiara yang berharga. Karena biasanya orang yang sombong ketika dia salah pun sulit untuk mengakui kesalahan. Orang yang sombong bisa dengan mudah menghakimi orang lain. Tetapi orang yang rendah hati, dia menyadari keterbatasannya. Aku lemah, aku tidak sempurna. Maka akan mudah satu sama lain untuk rekonsiliasi, satu sama lain saling mengampuni. Yang ketiga, mengapa Yesus sungguh dibanggakan dan berkenan di hati Allah Bapanya. Karena Yesus adalah pribadi yang setia, pribadi yang taat. Seperti tadi katakan dalam Injil sangat jelas sekali ketika datang kepada Yohanes Pembaptis sendiri mengatakan, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, namun mengapa engkau malah datang kepadaku?" Lalu Yesus menjawab kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi sekarang, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Inilah ketaatan Tuhan Yesus. Dia sungguh taat kepada Allah Bapanya. Bahwa pembaptisan itu dikehendaki oleh Allah Bapa. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kita mengingat akan lagu ini ya. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita, dalam segala susahku selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata, walau badai menyerang, Tuhan Yesus setia. Dia tetap setia kepada Anda. Dia tahu bahasa tetesan air mata Anda. Apa yang saat ini Anda alami, dalam kepedihan Anda, dalam kebingungan Anda, dalam kesusahan Anda. Dia mengerti itu. Karena Dia setia. Kalau kita mengingkari Dia, Dia tidak dapat mengingkari dirinya. Karena Dia adalah kasih. Dia adalah Immanuel yang selalu menyertai kita. Maka Bapak, Ibu, saudara-saudari, berjuanglah untuk setia. Setia kepada Tuhan dalam apapun juga. Dalam perjuangan iman Anda. Di kantor Anda mungkin tidak dimengerti atau bahkan disingkirkan karena Anda menjadi pengikut Kristus. Tetapi ketika Anda tetap berjuang dalam kesetiaan iman Anda, buahnya akan manis. Setialah sebagai suami istri. Anda telah berjanji untuk saling mencintai di depan altar Tuhan, untuk mencintai dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit, dalam suka dan duka. Kalau memang Anda mempunyai cinta, dalam keadaan apapun, Anda tetap setia. Inilah yang menjadi kekuatan Anda untuk dapat menjalani kehidupan ini. Minggu lalu saya pergi ke stasi, satu pasang Bapak Ibu menyampaikan kepada saya, "Romo, apakah Romo punya waktu sejenak saja?" "Iya, saya punya waktu." "Bolehkah kami sedikit curhat, Romo?" "Iya." "Romo, ya saya enggak tahu, tapi ini kesempatan perlu saya sampaikan. Saya ini seorang suami, seorang bapak
yang mudah marah, mudah sekali tersinggung. Langsung istrinya, benar Romo. Nah, kenapa Bapak merasakan mudah marah, mudah sekali tersinggung? Apakah Bapak mempunyai pengalaman pahit? Iya. Bapak saya dulu begitu keras. Ada hal yang sedikit salah pada saya waktu itu masih kecil, saya dibentak, saya dipukul, sehingga saya menjadi pribadi yang demikian. Kalau begitu, Bapak telah ingat salah satu faktor yang membuat Bapak mudah marah karena ada kepahitan dalam hati Bapak. Apakah Bapak masih ada? Sudah almarhum Romo. Kalau begitu doakan dan ampunilah. 1 tahun ini sebagai satu resolusi Bapak, yuk kita berdoa. Satu saja kita doakan agar Bapak terbuka mohon rahmat Tuhan agar dianugerahi kemauan untuk mengampuni. Kalau itu nanti Bapak doakan dalam doa pengampunan, pasti lambat tapi pasti akan mengubah hati Bapak. Semoga ini juga terjadi dalam hidup kita. Kalau ada kepahitan, ampunilah. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita bangkit berdiri dan kita perbarui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang kita kawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati. Ia naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudari kita semua dihimpun di dalam kerajaan keselamatan Bapa melalui Kristus Putranya. Maka marilah kepada Bapa kita panjatkan doa-doa kita sebagai putra-putrinya yang terkasih. Umat menjawab, Tuhan berkatilah umat-Mu. Tuhan berkatilah umat-Mu. Bagi semua umat Kristen, semoga semua umat Kristen dipersatukan di dalam nama Yesus, sehingga dalam setiap langkah hidup ini, seluruh umat-Mu selalu mendengar sabda Putra-Mu dan tekun melaksanakannya. Marilah kita mohon. Tuhan berkatilah umat-Mu. Bagi para pemimpin bangsa, semoga para pemimpin bangsa di dunia ini selalu diterangi oleh sabda-Mu, agar setiap kebijaksanaan yang mereka ambil mengalir dari pewartaan Kristus sendiri demi keselamatan seluruh alam semesta. Marilah kita mohon. Tuhan berkatilah umat-Mu. Bagi para penderita, semoga pengharapan orang-orang yang sedang menderita mendapatkan peneguhan dan penghiburan berkat warta gembira keselamatan Kristus. Marilah kita mohon. Tuhan berkatilah umat-Mu. Bagi kita semua, semoga pengharapan akan kasih Kristus selalu bertumbuh sebagaimana Yohanes Pembaptis menantikan kedatangan Sang Penyelamat, sehingga kita siap sedia untuk selalu melaksanakan kelembutan serta kerendah hatiannya
dalam setiap langkah hidup ini. Marilah kita mohon. Tuhan berkatilah umat-Mu. Kita sampaikan secara pribadi doa-doa permohonan kita, harapan kita kepada Tuhan. Khususnya kita doakan saudara-saudari kita yang telah meninggal, Ibu Maria Ima, Bapak Paulus Johan, Ibu Maria Magdalena Lina, Billy Siadi, dan Bapak Ignatius Yosef Hartanto. Semoga saudara-saudari kita yang sudah meninggal ini diampuni dosa-dosanya dan boleh menjadi pendoa bagi keluarga yang ditinggalkan. Marilah kita mohon. Tuhan berikanlah umat-Mu. Bapa yang maha baik, sudilah memandang kami sebagaimana Engkau memandang putra-Mu dengan penuh kasih sayang, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Berdoalah saudariku supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, terimalah persembahan umat-Mu pada perayaan dan pernyataan putra-Mu yang terkasih ini. Ubahlah persembahan ini menjadi kurban Kristus
yang karena belas kasih-Nya berkenan menghapus dosa-dosa dunia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Di Sungai Yordan, Engkau telah menandai pemandian yang baru dengan misteri yang menakjubkan, agar oleh suara yang turun dari langit, kami percaya bahwa sabdamu tinggal di antara manusia. Dan oleh roh yang turun dalam rupa burung merpati, kami tahu bahwa Kristus hambamu diurapi dengan minyak kegembiraan dan diutus untuk maklumkan kabar kebaik kepada kaum miskin. Dari sebab itu bersama kekuatan surga kami senantiasa memuliakan-Mu sambil bernyanyi. Kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga
Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami kuanggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semua kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14, Uskup Agung kami Yohanes, Emeritus Aloysius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya yang kami doakan dan kenangkan pada hari ini. Juga akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau berkenankan turut serta muji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. 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 Kita nyanyikan doa Bapa kami. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang bahagia akan kedatangan selamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku Kutinggalkan bagimu, damai-Ku Kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa-dosa kami ini, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu.
Kau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Salam damai. Saudara-saudariku terkasih, sekarang lihatlah nilai Yesus Kristus yang mencintai kita semua. Ia mengorbankan diri untuk menghapus dosa-dosa kita, dosa-dosamu, dan dosa-dosaku. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuannya. Tuhan, saya tidak pernah Tuhan datang, tetapi bersabdalah saja. Tubuh Kristus.
Mari saudara-saudariku kita mendoakan doa tahun devosional. Kita doakan bersama-sama. Allah Bapa yang Maha Kasih, segala sumber hidup dan keselamatan kami. Melalui Yesus Putramu, Engkau berkenan menyelamatkan kami. Dan dalam penyertaan Roh Kudus, Engkau senantiasa membimbing langkah kami. Kami berterima kasih atas warisan rohani dan teladan iman para pilihan-Mu, Santa Maria Bunda Putramu, Santo Yosef mempelai Maria, para rasul serta para kudus yang menunjukkan jalan kesetiaan dan kasih kepadamu. Melalui hidup mereka kami belajar untuk mencintai-Mu dan sesama kami dengan tulus. Bimbinglah langkah kami agar tetap teguh dan bijak di tengah godaan dunia, rendah hati dalam pelayanan, serta menjadi garam dan terang bagi sesama. Semoga melalui devosi kami, iman kami semakin kuat dan hidup kami menjadi pujian bagi nama-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan Pengamat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Para kudus Allah, doakanlah kami. Marilah berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena telah Kau perkenankan mengambil bagian dalam perjamuan kudus-Mu. Teguhkanlah kami untuk mengambil bagian dalam perutusan Putra-Mu, dan perkenankanlah kami juga menikmati hidup abadi yang Kau janjikan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Kita dengarkan pengumuman. Mohon perhatian umat sekalian untuk pengumuman hari ini. 1. Berita perkawinan. Akan menikah secara Katolik pasangan Loangga Adistela Burlian, putra dari Herluinus Effendi dan Heniwati, warga lingkungan Teresia, dengan Natania Abigail Hanson, putri dari Julie Edison dan Handajani, dari Villa Tangerang Regensi 1, Gebang Raya Priuk, Kota Tangerang. Rencana perkawinan tanggal 17 Januari 2026 di Gereja Santa Teresia, Menteng, Jakarta Pusat. Barang siapa mengetahui adanya halangan perkawinan bagi pasangan ini, wajib melapor kepada pastor paroki. 2. Kursus persiapan perkawinan Dekanat Palembang. Kursus akan dilaksanakan pada tanggal 14 dan 15 Februari, bertempat di Paroki Santo Petrus, Sematang, Borang. Pendaftaran paling lambat tanggal 12 Februari, PIC Bambang Haryadi. 3. Pelajaran komuni untuk komuni pertama. Seksi katekese akan menyelenggarakan pelajaran komuni pertama. Formulir pendaftaran diambil di Sekretaris Lingkungan dan dikembalikan ke sekretariat selambatnya tanggal 17 Januari. PIC Evinta Panggabean. 4. Seminar Iman. Dalam rangkaian kegiatan menyambut 100 tahun Caritas, diadakan seminar iman dengan tema Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Seminar diselenggarakan pada tanggal 18 Januari, pukul 10.30 sampai dengan 13.30 di Auditorium Sekolah Kusuma Bangsa. Pembicara Suster M. Fransista FCH dan Romo Julius Sunardi SCY. Anggota lingkungan yang ingin mengikuti kegiatan ini dipersilakan menghubungi ketua lingkungan masing-masing. 5. Penerimaan
Terima kasih kepada semua umat atas kebaikan dan kemurahan hati dalam berbagi untuk kebutuhan gereja. Semoga berkat Allah senantiasa melimpah kepada Anda sekalian. Demikianlah pengumuman telah kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sekali lagi selamat pagi. Masih semangat? Mohon waktunya beberapa menit ya. Ada beberapa tambahan pengumuman. Yang pertama, terima kasih untuk Romo Yudi, juga Romo Jatra, sudah berkenan memimpin Ekaristi dan juga ikut serta dalam perayaan Ekaristi pada pagi hari ini. Bapak Ibu, sebagaimana tadi saya sampaikan di awal terkait dengan penggalangan dana bagi pembangunan gedung serbaguna Paroki Santo Aloysius Gonzaga Sungai Lilin. Setelah ini akan ada sedikit perkenalan dari perwakilan Dewan dari Sungai Lilin, diwakili oleh Bapak Panggih Kristiono. Bapak Panggih, monggo ke depan, duduknya di mana. Sembari menunggu Pak Yono, kita akan melihat terlebih dahulu tayangan terkait dengan proses pembangunan dari gedung serbaguna untuk Paroki Santo Aloysius Gonzaga. Barangkali bisa ditampilkan. Inilah rumah kita. Paroki Aloysius Gonzaga, Sungai Lilin. Tempat kita berkumpul, berdoa, dan melayani. Sedikit demi sedikit, bata demi bata, kita membangun tempat yang akan menjadi pusat kebersamaan dan pelayanan. Di gedung serbaguna inilah kita akan berkumpul, berbagi cerita, dan melayani sesama dalam karya iman. Mari ambil bagian dari karya ini. Satu hati, satu langkah untuk rumah kita.
Di dalam pembangunan ini banyak proses yang kami butuhkan. Ketika kami harus menyediakan gedung serbaguna yang dibutuhkan oleh paroki, banyak hal yang kami lakukan dari awal, dari tingkat pemerintahan. Kami juga izin kepada RT dan lurah supaya tidak terjadinya gesekan di tengah-tengah masyarakat. Dan puji Tuhan mereka membolehkan untuk dibangunnya gedung serbaguna. Artinya apakah itu baik-baik saja? Terakhir-akhir memang ada isu yang tidak baik, lalu kami klarifikasi dengan pastor paroki, dengan ketua DPP Bapak Yosef Susar, dan mereka dimediasi oleh pihak kepolisian dan semua berjalan dengan baik, dan kami bisa melanjutkan dengan apa yang menjadi harapan umat di paroki Algon nantinya. Lagi kami ucapkan terima kasih kepada Pengurus Dewan Harian seluruh umat yang boleh menerima kami dari kemarin. Dari kemarin sore kami sudah ada di sini bersama umat yang misa sore kemarin. Kami yakin dan percaya kehadiran kami banyak kekurangan, keterbatasan. Sekali lagi kami sebagai manusia yang lemah, kami mohon ampun atas kelemahan kami, ketidakmampuan kami, mungkin menjadi tidak nyaman di tengah-tengah umat paroki San Prades. Melalui harapan uluran kasih dari umat di paroki San Prades ini, kami hanya bisa mendoakan semoga Allah yang Maha Kuasa memberikan aneka sukacita dalam pribadi lepas pribadi. Semoga kita semakin satu hati untuk memperluas kerajaan Allah dimanapun kita berada dan bagaimanapun kita tetap bisa berkarya dalam pribadi lepas pribadi. Sekali lagi mewakili panitia pembangunan gedung serbaguna paroki Alois Gonzaga Sungai Lilin, kami mengucapkan limpah terima kasih, sekali lagi syukur kepada Allah atas kebersamaan kita dari hari kemarin hingga pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya juga sebagai pastor kepala paroki Santo Aloysius Gonzaga Sungai Lilin mengucapkan banyak terima kasih pada Romo Jatra. Ini Romo dari paroki kami, jadi anak paroki yang sekarang bertugas di Komsos Keuskupan. Sudah kenal atau belum? Udah banyak kenal, Romo Jatra. Romo Sigit, terima kasih Romo. Terus para petugas liturgi, juga kur dari lingkungan Santo Fransiskus Xaverius, pengurus dewan, para umat Allah, para donatur semua. Kalau saya tidak salah dengar, hari ini juga Ibu Wakapolda juga hadir di sini. Ibu, selamat pagi, terima kasih atas kasihnya dan atas persekutuan umat Allah ini. Bapak Ibu, saudara-saudari, mari kita bangkit berdiri dan kita akhiri perayaan Ekaristi kita ini dan kita mohon rahmat dan belas kasih Tuhan. Tuhan bersamamu, anak-anakku, rekan-rekan muda, saudara-saudari, Bapak Ibu, keluarga-keluarga Anda untuk selanjutnya selalu mendapat lindungan dan berkat melimpah dari Allah yang Maha Kasih, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada
Tuhan.